Ini adalah gravity car. Simpelnya, ini adalah sebuah sistem yang menunjukkan bagaimana proses perubahan bentuk suatu energi dari energi potensial yang dimiliki oleh benda yang memiliki ketinggian menjadi energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan. Proses perubahan energi tersebut bisa secara sederhana digambarkan seperti ini. Energi potensial yang memiliki rumus massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian diubah menjadi energi kinetik yang mempunyai rumus 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Tapi, apakah semua energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik? Atau ada energi yang terbuang dalam proses perubahan tersebut? Itu yang akan kita cari dalam percobaan ini, yaitu efisiensi. Dalam kasus ini, efisiensi berarti berapa persen perbandingan antara energi kinetik yang dihasilkan dari perubahan energi potensial dengan besarnya energi potensial yang merupakan bentuk awal dari energi tersebut. Nah, sekarang kenapa kita harus menghitung dan memperhatikan efisiensi? Efisiensi itu penting. Misalkan saja kita mempunyai suatu sistem seperti gravity car ini. Dengan rumus energi potensial dan energi kinetik yang tadi, dan dengan beban yang menghasilkan energi potensial yang sama, tetapi sistem yang satu efisiensinya 100% dan sistem yang lainnya efisiensinya 50%. Maka jarak yang dapat ditempuh oleh gravity car yang mempunyai efisiensi 100% bisa mencapai 2 kali jarak yang ditempuh sistem yang memiliki efisiensi 50%. Karena apabila efisiensi suatu sistem makin besar, berarti perubahan energi potensial ke energi kinetik semakin sedikit energi yang terbuang, sehingga energi kinetik semakin besar. Apabila energi kinetik besar, berarti kecepatan juga semakin besar. Akibat kecepatan yang semakin besar, maka jarak pun semakin jauh. Itulah mengapa efisiensi sangat penting dalam suatu sistem seperti gravity car ini. Sayangnya, dalam dunia nyata, terlalu banyak faktor lain, seperti salah satu contohnya adalah gaya gesek, yang menyebabkan efisiensi suatu sistem seperti gravity car ini hampir mustahil untuk mencapai 100%. Oleh karena itu, dalam percobaan ini kita akan melihat bagaimana proses perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Apakah semua energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik atau ada energi yang terbuang? Dan kalau memang ada yang terbuang, berapa banyak yang terbuang itu? Dan bagaimana kita menciptakan suatu sistem yang mempunyai efisiensi paling tinggi? Mari kita cari tahu. Sekarang kita masuk ke pembuatan gravity car. Ini adalah gravity car versi saya. Ukurannya sekitar 40 x 15 cm. Tingginya juga sekitar 40 cm. Gravity car yang saya buat terbuat dari pipa listrik. Disambungkan oleh sambungan keni dan sambungan T, sehingga menjadi kerangka seperti ini. Untuk as roda, saya menggunakan sumpit. Dan untuk rodanya, saya menggunakan CD bekas. Untuk sistem rodanya, saya menggunakan tempat sabun bekas yang dipotong. Jadi seperti ini. Lalu dari kedua potongan tadi, saya masukkan ke CD, sehingga CD-nya bisa ditutup dengan drat, dijepit dengan drat seperti ini. Seperti yang tadi telah saya katakan, untuk as rodanya saya menggunakan sumpit. Di ujung sumpit ini, saya menggunakan selang plastik yang dipotong, dari seperti ini. Tujuan saya adalah untuk memampatkan sumpit dengan si tutup tempat sabun bekas tadi, supaya bisa menempel. Lalu saya memperkuat ini dengan lem. Lalu as roda yang tadi telah ditempelkan dengan roda, saya masukkan ke dalam kerangka dengan cara membolongi ujung-ujung kerangka, sehingga roda tetap bisa berputar dengan lancar. Lalu dalam percobaan ini saya membuat dua variasi. Yang pertama adalah poros, yang nanti akan diikatkan ke benang langsung dari asnya yang mempunyai diameter sekitar 0,5 cm. Yang kedua, saya menggunakan poros tempat bekas obat yang ditempel ke as roda sehingga nanti talinya akan dililitkan di sini. Diameter poros ini sekitar 2,8 cm. Nah, di setiap porosnya saya ikatkan kabel tie sebagai nanti pengait benang agar benangnya nanti saat setelah dililitkan dan berputar benangnya tidak selip. Kita ingat bahwa percobaan ini adalah mencari bagaimana mendapatkan tingkat efisiensi yang paling besar, sehingga kita harus mengurangi gaya gesek dalam sistem ini. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah menggunakan katrol untuk menghubungkan tali nanti yang akan diikatkan ke beban dengan tali yang akan diikatkan ke poros. Untuk katrolnya, saya menggunakan isi pulpen yang digulung kertas, sehingga diameternya cukup besar. Lalu di ujung katrol ini, saya tempelkan 2 karet gas bekas, sehingga benang yang melalui katrol ini tetap memiliki jalur dan tidak keluar jalur. Untuk beban yang digunakan, saya menggunakan 2 variasi beban. Yang pertama adalah beban
37 koin 500 tahun 2003 yang beratnya 200 gram. Yang kedua, saya akan menambahkan beban sehingga total koinnya adalah 57 koin 500 tahun 2003 yang beratnya 309 gram. Oh ya, saya juga menimbang berat dari mobil Gravity Car yang saya buat. Beratnya sekitar 248 gram. Sekarang saya akan melakukan eksperimennya. Percobaan yang saya lakukan adalah 3 variasi. Untuk percobaan 1 dan 2, saya menggunakan massa 200 gram dengan diameter poros yang berbeda, 0,5 cm dan 2,8 cm. Untuk percobaan ketiga, saya menggunakan beban 309 gram dengan diameter poros 2,8 cm untuk mengetahui apakah massa juga mempengaruhi efisiensi. Dalam percobaan ini, beban digantung setinggi 30 cm dari alas. Nah, percobaan yang saya lakukan adalah saya akan menjalankan sistem di atas lintasan. Lintasannya adalah seperti ini. Saya beri tanda setiap 40 cm. Gerak sistem akan saya videokan untuk mengetahui waktu yang diperlukan sistem untuk menempuh jarak setiap 40 cm. Lalu setelah sistem berhenti, saya akan mengukur jarak akhir sistem dan mengukur juga posisi beban saat terlepas dari sistem. Ini adalah salah satu cuplikan percobaan saya. Setelah percobaan dilakukan, saya menggunakan aplikasi KineMaster. Saya menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem per 40 cm. Nah, itulah percobaan yang saya lakukan, di mana efisiensi tertinggi dimiliki oleh sistem yang menggunakan beban 200 gram dengan diameter poros 2,8 cm. Sebenarnya, untuk melakukan percobaan ini, saya juga mengambil beberapa referensi dari percobaan serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk percobaan yang saya jadikan referensi, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, tetapi dari referensi yang saya ambil itu menunjukkan bahwa apabila massa yang lebih berat, maka efisiensinya lebih tinggi. Maka dapat saya simpulkan bahwa Gravity Car akan memiliki efisiensi yang tinggi apabila menggunakan poros dan massa beban yang lebih besar dan lebih berat. Tetapi sampai pada titik tertentu di mana penambahan massa dan penambahan diameter itu akan mengurangi efisiensi dari sistem tersebut. Nah, itu adalah percobaan yang saya lakukan dengan Gravity Car saya. Masih banyak variasi yang dapat dilakukan dengan Gravity Car lainnya, seperti mungkin menggunakan bahan yang berbeda, atau menambahkan pelumas agar gesekannya semakin kecil, atau juga menggunakan variasi lain selain diameter poros atau massa beban, yang mungkin akan menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, saya harap kalian bisa mencoba membuat Gravity Car versi kalian sendiri di rumah.